Siang semuanya, terimalah salam dari Bapak. Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar mengenai hindari aborsi dan pergaulan bebas. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah mengenai aborsi. Adapun tujuan kita belajar mengenai aborsi adalah agar kita bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan alat reproduksi. Kedua, kita menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan menjaga agar kita terhindar dari perilaku salah. Salah satunya contohnya adalah tindakan aborsi. Ya, ketiga, ya kita menjadi orang yang tidak mudah terpengaruh dengan hasutan teman atau pacar untuk melakukan kegiatan seksual secara bebas yang pada akibatnya memberikan dampak buruk bagi diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan memanjatkan Parita Wandana. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aborsi, mungkin kita udah sering ya mendengar kata aborsi. Banyak sekali kita dengar di media, entah itu media cetak ataupun media elektrik. Banyak sekali orang-orang yang melakukan tindakan aborsi, baik mereka yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, dengan berbagai macam alasan ya. Ada yang alasannya untuk kesehatan, ada ya alasannya yang untuk menghindari rasa malu dan sebagainya. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita bahas mengenai pengertian aborsi. Aborsi adalah pengguguran kandungan atau dalam dunia kedokteran dengan istilah abortus. Ya, definisi lain menyatakan aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi, yaitu pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Pengertian selanjutnya, suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh. Pengertian yang lainnya adalah pengeluaran janin dari rahim sebelum janin tersebut mampu untuk meneruskan hidupnya sendiri. Inilah beberapa pengertian mengenai aborsi. Kriteria suatu perbuatan disebut aborsi. Aborsi berbeda dengan pembunuhan bayi. Ya, nih. Jadi, menurut Kartono Muhammad, seseorang dikatakan telah melakukan aborsi ketika usia kandungan itu di bawah 5 bulan. Ya, kalau di atas 5 bulan itu namanya infanticide atau pembunuhan bayi. Ya, nih. Kalau menurut terminologi kesehatan, aborsi itu dikatakan aborsi ketika seseorang melakukan penghentian kehamilan di bawah 28 minggu. Itu namanya aborsi. Macam-macam aborsi. Ada 3 macam aborsi. Yang pertama, aborsi spontan atau alamiah adalah aborsi yang berlangsung tanpa tindakan apapun, kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Jadi bisa jadi lemahnya kandungan ya, atau bisa jadi karena keteledoran si pihak ibu dalam menjaga kandungannya sehingga tanpa sengaja mengalami keguguran, ataupun misalnya tanpa sengaja jatuh dan tindakan lainnya yang karena ketidaktahuan atau ketidaksengajaan terjadi keguguran. Yang selanjutnya, aborsi buatan atau sengaja.
adalah mengakhiri kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi. Jadi pada macam aborsi ini biasanya menggunakan alat penghancur bayi. Nah, biasanya dimasukkan ke dalam alat kelamin, kemudian bayinya dihancurkan. Ini jenis aborsi yang paling sadis ya, karena secara tidak langsung menghancurkan kehidupan dengan cara penyiksaan. Selanjutnya, aborsi terapeutik atau medis, yaitu pengukuran kandungan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, ibu yang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi, menahun, atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Kalau macam aborsi yang ketiga, ini atas dasar kebijaksanaan atau pilihan. Ya, ini bukan karena kesengajaan, tapi memang memilih yang terbaik. Ya, kalaupun memang seseorang melakukan aborsi, maka lakukanlah dengan cara yang ketiga. Walaupun apapun namanya, yang namanya pembunuhan tetap pembunuhan, ya, akan memberikan suatu dampak bagi si pelaku. Sebab aborsi, banyak sekali latar belakang seseorang melakukan aborsi. Yang pertama, keluarga yang tidak siap karena memiliki ekonomi pas-pasan sehingga cenderung bersikap menolak kelahiran anak. Ini biasanya terjadi dalam keluarga yang tidak mampu dan memiliki banyak anak misalnya. Misalnya anaknya lebih dari 2, ya, karena ketidakmampuan ekonomi, maka mereka terpaksa melakukan aborsi demi menjaga ketahanan hidup, ya. Yang selanjutnya, masyarakat cenderung menyisihkan dan menyudutkan wanita yang hamil di luar nikah. Ini yang harus diperbaiki ya. Pada dasarnya, seseorang yang sudah hamil walaupun di luar nikah harus dihargai, dikasih terapi sehingga mereka yang hamil lebih bertanggung jawab, lebih merasa diayomi, sehingga dia dengan ikhlas membesarkan menyelesaikan kehamilannya sampai anaknya lahir. Nih. Terus selanjutnya ada aturan perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawannya hamil. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang tertentu ya, misalnya untuk mereka yang bekerja sebagai SPG ya, ataupun pekerjaan lain yang memang mengharuskan mereka tidak boleh hamil terlebih dahulu. Tapi karena nafsu, mereka menjadi hamil. Ya, ini juga pilihan. Yang namanya pekerjaan juga pilihan. Ya, melakukan seksual juga pilihan. Maka pada dasarnya bijaksanalah dalam melakukan sesuatu bukan atas dasar nafsu, tapi dengan kebijaksanaan. Karena kalau sampai salah langkah, maka akan menghancurkan diri sendiri. Yang selanjutnya, pergaulan yang sangat bebas bagi remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Ini kalian ya, tahap SMA. Ini masih dipenuhi dengan rasa penasaran, ingin selalu mencoba hal-hal baru. Tapi kalau ada yang kebablasan, mungkin sampai muncul namanya seks bebas ya di antara anak SMA. Ini juga tidak dibenarkan ya. Makanya perlu kita belajar namanya psikologi seksiologi atau pengetahuan seks, sehingga kita lebih berhati-hati dalam memperlakukan alat reproduksi ya, sehingga kita tidak menerima dampak buruk ya dari hal-hal buruk yang telah kita lakukan. Sebab terjadinya aborsi yang selanjutnya adalah dari segi medis diketahui umur reproduksi sehat antara 20 sampai 35 tahun. Bila seseorang hamil di luar batas umur itu dimasukkan kriteria resiko tinggi, artinya
mereka yang berusia di atas 35 tahun itu beresiko ya terhadap kehamilan. Karena apa? Yang pertama mungkin denyut jantungnya sudah lemah, ya kan? Alat reproduksinya mungkin sudah lemah, ya kan? Kandungannya sudah lemah dan sebagainya, sehingga mungkin berisiko bagi kelanjutan hidup si ibu. Pandangan sebagian orang bahwa tanda-tanda kehidupan janin antara lain adanya detak jantung di umur sekitar 3 bulan. Maka hal ini akan memicu seseorang wanita yang hamil yang mengalami suatu masalah akan melakukan aborsi dengan alasan usia bayi belum 3 bulan. Nah, ini biasanya berhubungan dengan penyakit detak jantung ya. Nih, jadi makanya seseorang yang berkeyakinan untuk hamil, maka mereka harus mempersiapkan diri ya. Artinya kalau sudah siap untuk hamil, maka harus dipersiapkan semuanya, kesehatannya dan sebagainya, sehingga dia benar-benar siap untuk menerima kehamilan dan menjalani kehamilan selama 9 bulan sampai lahir. Selanjutnya, praktek aborsi adalah fenomena yang timbul karena perubahan nilai di masyarakat, ya, sama seperti halnya pelacuran, ya. Ini, jadi praktek aborsi sering terjadi pada mereka yang berprofesi sebagai pelacur kasarnya ya, yang menjual harga diri. Ini sehingga mereka sudah terbiasa, mereka tidak menginginkan anak tapi menginginkan materi dari kegiatan itu. Ini yang juga tidak dibenarkan. Nih, karena alat reproduksi ya bukan alat untuk mencari uang, tapi alat untuk mengembangkan keturunan atau mendapatkan keturunan. Jadi selama ini indikasi medis yang dipakai sebagai dasar bolehnya aborsi adalah pasal Undang-Undang Kesehatan ya nomor 23 tahun 1992. Jadi memang ada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh negara bagi mereka untuk melakukan aborsi. Tapi apapun dasarnya ya, sebelum terjadi kehamilan maka berhati-hatilah ya memperlakukan diri kita sendiri. Jangan menjadi orang yang gampangan kasarnya, harus bisa menjaga diri. Akibat aborsi ya, banyak kita lihat dampak-dampak yang sangat buruk dari pelaksanaan aborsi ya. Yang sering terjadi adalah pertama mungkin pendarahan hingga kematian ya, karena biasanya kalau menggunakan kasar dan menggunakan dukun anak ya, alatnya itu kurang lengkap, kurang terjamin kehigienisannya ya, sehingga kadang menimbulkan infeksi dan sebagainya yang akan menimbulkan pendarahan hingga kematian. Yang kedua mungkin munculnya kemandulan ya, karena bagi mereka yang sudah hamil ketika dipaksa untuk aborsi, maka kemungkinan ada daging-daging dan sebagainya yang menempel di dinding rahim itu perlu dibersihkan. Kalau sering dibersihkan maka dinding rahim akan licin sehingga kehidupan baru ya, kehidupan baru itu tidak bisa menempel atau janin baru tidak bisa menempel di dinding rahim yang akibatnya terjadi kemandulan. Rusaknya alat reproduksi ya, ini udah pasti kalau mereka yang tidak memiliki sarana prasarana yang sesuai ya, asal-asalan. Dan kalau dibiasakan mungkin akan hancur alat reproduksinya. Di dalam Buddhis juga menyatakan bahwa yang namanya aborsi apapun namanya disebut pembunuhan. Ya, kalau dia sudah menjadi makhluk maka itu disebut pembunuhan. Sehingga apa efeknya bagi mereka yang melakukan pembunuhan adalah berumur pendek, entah pada kehidupan sekarang atau kehidupan berikutnya. Terus bagi penyedia jasa aborsi ya yang tidak
yang tidak legal ya, mungkin akan mendapatkan hukum ya, hukuman negara. Terus bagi mereka yang melakukan aborsi dengan sengaja ya, maka mereka akan dihukum maksimal 4 tahun penjara sesuai dengan pasal 346 KUHP. Oke, demikianlah pembahasan mengenai aborsi pada pertemuan hari ini. Ya, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang mendengarkan dan menontonnya. Selanjutnya pembelajaran Bapak tutup dengan salam, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.